Hanya beberapa hari setelah Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan 5-0 Portugal atas Armenia, ia kembali masuk dalam susunan pemain inti untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka pada Selasa malam. Kapten MU terhindar dari cedera menjelang derby Manchester akhir pekan ini, tetapi penampilan terakhirnya mungkin sedikit mengkhawatirkan Ruben Amorim. Playmaker asal Portugal, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada hari Senin, kini akan kembali ke Manchester dan siap untuk melanjutkan kampanye Liga Primer 2025-2026. Portugal memuncaki grup kualifikasi Piala Dunia mereka setelah 2 kemenangan beruntun di jeda internasional ini. Fernandes tampil di kedua pertandingan. Dan menariknya ia didorong kembali ke posisi nomor 10 oleh manajer Roberto Martinez. Fernandes memulai laga dengan peran menyerang di belakang mantan rekan setimnya di United, Cristiano Ronaldo, dengan Pedro Neto dan Bernardo Silva di kedua sisinya. Portugal menang 3-2 pada pertandingan itu, tetapi Fernandes gagal mencetak gol atau assist. Menurut SofaScore, Fernandes gagal memenangkan satu duel pun dalam penampilannya, gagal menyelesaikan dribble, dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 15 kali. Dia digantikan oleh Martinez tepat sebelum 1 jam pertandingan, sesuatu yang jarang terjadi di United. Bukan jenis penampilan yang akan membangkitkan kepercayaan diri menjelang derby Manchester yang penting. Manchester United tertarik pada remaja Barcelona, Pedro Fernandes. Pemain berusia 17 tahun ini adalah bintang muda Akademi La Masia yang legendaris dan telah menjadi bintang di tim muda Barca. Liverpool disebut-sebut sebagai klub lain yang tertarik, dengan Fernandes juga diminati oleh Manchester City dan Chelsea. Remaja ini menonjol karena teknik, visi, dan kemampuannya yang luar biasa untuk terhubung dengan rekan satu timnya dan juga dapat bermain di berbagai posisi penyerang. Fernandes mencetak gol terakhir dalam kemenangan 3-1 Barcelona atas Vissel Kobe pada bulan Juli dan menghabiskan sebagian besar musim lalu bersama tim U18 Barcelona. Hansi Flick dikabarkan terkesan dengan pemain muda ini di pramusim. Dan ia kemudian menjadi pemain cadangan di ketiga pertandingan La Liga Barca sejauh musim ini. Apakah mereka memutuskan Fernandes akan menjadi pemain masa depan atau mungkin mereka bisa menjualnya masih harus dilihat. Tetapi situasinya patut diperhatikan karena ia mungkin akan segera menjalani debut Liga. Manchester United telah mengidentifikasi Pedro sebagai kandidat ideal untuk penerus Bruno Fernandes. Kapten MU menolak tawaran menarik dari Arab Saudi awal tahun ini dan memilih untuk tetap tinggal dan bekerja di bawah arahan rekan senegaranya Ruben Amorim di Old Trafford. Namun, dengan Bruno yang kini berusia 31, keputusan tentang masa depannya di Inggris harus segera dibuat. Dan para pencari bakat dikabarkan telah mulai mencari pengganti yang tepat untuknya. Andre Onana diperkirakan terbang ke Turki pagi ini dan berada di lapangan untuk pertandingan Trabzonspor melawan Fenerbahce setelah kesepakatan tercapai dengan Manchester United. Pemain internasional Kamerun ini akan terbang ke Turki untuk menjalani tes medis. Ia kemudian diperkirakan akan berada di lapangan untuk derby melawan Fenerbahce setelah proses perizinan selesai. Hal itu kemungkinan besar berarti pendaftarannya. Derby tersebut akan berlangsung pada hari Minggu, dan ia diperkirakan akan menjalani debut di pertandingan tersebut. Dengan kata lain, ia akan bermain jika semuanya berjalan sesuai rencana. Diskusi mengenai kesepakatan pinjaman dengan Manchester United telah berlangsung minggu ini. Ia akan menandatangani kontrak untuk musim ini dengan klub Turki tersebut. Terkuak kemudian bahwa ia mendapatkan 2 kali lipat gajinya di MU.
Jurnalis Hasan Tuncel mendukung beberapa informasi ini, melaporkan bahwa sebuah pesawat khusus sedang dipersiapkan untuk Onana. Kemungkinan itu hanyalah penerbangan pribadi. Ia dan keluarganya akan berada di Trabzon besok untuk menyelesaikan kepindahannya dari MU. Beberapa orang dekat di MU terkejut bahwa Onana memilih untuk pergi, alih-alih berusaha memperjuangkan tempatnya atau menunggu sampai klub-klub Eropa lain bisa merekrutnya di bursa transfer musim dingin. Meskipun ini adalah status pinjaman langsung, ia telah mengakhiri karirnya di United dengan kepindahan ini. Kembalinya ke Old Trafford setelah semusim bermain di Super League sepertinya mustahil. Ini adalah tahun yang krusial bagi Kamerun, dengan Indomitable Lions yang akan berlaga di Piala Afrika musim dingin ini, dan berharap lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang. Namun, gara-gara blunder Onana pula, Kamerun terancam gagal ke Piala Dunia. Kamerun tak terkalahkan dalam 7 pertandingan pertama mereka, tetapi kini telah menelan kekalahan dari Tanjung Verde. Penyerang Hellas Verona, Dailon Livramento, mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut setelah menaklukkan Andre Onana. Kamerun tertinggal 4 poin dari pemimpin grup D, meskipun telah mengalahkan mereka 4-1 di kandang lawan musim panas lalu. Meskipun juga bermain imbang 0-0 di kandang sendiri melawan Angola, Tanjung Verde telah memenangkan 6 pertandingan kualifikasi lainnya. Sebaliknya, Kamerun telah bermain imbang 3 kali saat bertandang ke Angola, Eswatini, dan Libya. 2 negara terakhir adalah lawan Tanjung Verde yang tersisa. Dan mengalahkan salah satu dari mereka akan mengamankan tempat mereka di turnamen tahun depan di Amerika Utara. Itu berarti Kamerun harus finish sebagai salah satu dari 4 peringkat 2 terbaik yang akan melaju ke babak playoff. Mereka saat ini berada di peringkat kelima ranking runner-up terbaik berdasarkan selisih gol, tetapi hanya 1 poin yang memisahkan posisi kedua dan ketujuh. Jika lolos ke babak playoff, Brian Mbeumo CS jadi salah satu dari 4 tim yang berlaga di semifinal dan kemungkinan final di bulan November. Jika mereka lolos lagi, Kamerun harus memenangkan 2 pertandingan lagi di bulan Maret selama playoff antar konfederasi agar mereka dapat lolos. Situasi seperti itu tentu jauh dari ideal bagi pelatih kepala MU, Ruben Amorim. Mbeumo menghadapi kemungkinan 2 minggu penuh risiko saat bertugas internasional, di mana setiap pertandingan wajib dimenangkan bagi mereka. Manchester City akan menghadapi derby Manchester hari Minggu dengan beberapa pemain penting absen karena cedera. Menurut laporan Ross Jackson untuk Manchester Evening News, Ryan Cherky dan Mateo Kovacic pasti absen dalam pertandingan melawan MU. Josko Gvardiol juga diragukan tampil. Savinho dan Phil Foden belum tentu kembali bermain untuk derby hari Minggu, menurut laporan Jackson. Belum ada informasi terbaru mengenai kondisi Marcus Bettinelli dalam laporan Jackson. Kini, Omar Marmoush akan absen untuk pertandingan hari Minggu di Stadion Etihad. Cedera lutut yang dialami Marmoush saat membela timnas membuatnya absen pada derby hari Minggu. City telah mengonfirmasi bahwa Omar Marmoush akan absen dalam pertandingan melawan MU. Lebih lanjut, dilaporkan bahwa Marmoush dijadwalkan kembali ke Manchester untuk menjalani pemindaian dan penilaian lebih lanjut terkait cedera yang dialaminya saat membela timnas. Marmoush mengalami cedera lutut pada awal pertandingan saat kedudukan imbang tanpa gol antara Mesir dan Burkina Faso kemarin. Ia cedera pada menit keempat pertandingan dan digantikan setelah 9 menit setelah menjalani perawatan yang cukup lama di lapangan. Belum ada konfirmasi mengenai berapa lama Marmoush akan absen.
Marmoush adalah pemain penting bagi tim asuhan Pep Guardiola. Selain Erling Haaland, pemain internasional Mesir ini merupakan ancaman gol terbesar City yang kontroversial.